Sejak gua lahir sampai sekarang, gua telah menyaksikan berbagai mobil keren yang ada di dunia. Dan ini adalah salah satu mobil paling keren dan paling populer yang muncul pada awal abad ke-21. Mobil ini adalah Audi R8. Mobil ini berawal dari sebuah konsep yang bernama Audi Le Mans Quattro yang ditunjukkan ke dunia pada 2003 Frankfurt Motor Show. Ini merupakan mobil konsep yang berhasil dibuat oleh Audi hanya dalam 11 bulan, mulai dari sketsa awal sampai barang jadinya. Kenapa konsep ini diberi nama Le Mans Quattro? Nama ini dipilih selain untuk merayakan berbagai kemenangan tim Audi di Le Mans dari tahun 2000 sampai 2002, tapi juga untuk menunjukkan bahwa semua pengalaman dan pengetahuan Audi dalam dunia motorsport mengalir pada mobil ini. Performa ini bisa terlihat dari mesin yang digunakan, yaitu 5.0 liter V10 dengan twin turbocharger yang menghasilkan 602 horsepower dengan perkiraan 0 ke 100 dalam 3,7 detik dan top speed yang dibatasi pada 249 km per jam. Kemampuan itu juga dibantu dengan badan yang terbuat dari aluminium dan carbon fiber yang membuat mobil ini punya berat 1530 kg. Sesuai dengan Quattro pada namanya, mobil ini menggunakan sistem 4-wheel drive. Tapi performa bukan satu-satunya tujuan dari Le Mans Quattro, karena para sepuh dari Audi mengatakan kalau mereka pengen supaya mobil ini bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Itu kenapa Le Mans Quattro punya interior yang berorientasi pada pengemudi yang juga nyaman bagi siapapun, dengan cukup ruang kepala dan kaki bagi orang yang tinggi. Ini merupakan mobil konsep yang cukup realistik, karena mereka juga memikirkan kemungkinan pembuatannya di masa depan. Pada tahun 2006, mobil konsep Le Mans Quattro akhirnya menjadi kenyataan, dengan versi produksinya yang bernama Audi R8. Kelihatan banget kalau Audi telah membuat konsepnya menjadi kenyataan, karena R8 punya bentuk yang sama persis dengan Le Mans Quattro, walaupun memang mesin yang digunakan pada R8 beda dengan yang di Le Mans Quattro. Sebelum gue lanjut membahas tentang R8, gue pengen jelasin sedikit tentang nama yang mereka pilih untuk mobil ini. Karena nama R8 bukan sesuatu yang mereka asal pilih, melainkan nama ini berasal dari mobil Audi R8 LMP. Ini merupakan salah satu mobil prototipe paling hebat dalam balapan endurance, menjuarai 24 Hours of Le Mans sebanyak 5 kali pada tahun 2000 sampai 2002 dan lagi pada tahun 2004 ke 2005. Selain di Le Mans, R8 LMP juga mengikuti berbagai balapan endurance lain, dengan total 63 kemenangan dari 80 balapan. Itu kenapa R8 merupakan nama yang spesial, karena itu menandakan bahwa mobil ini punya performa yang luar biasa dan darah balapan mengalir di dalamnya. Kalau kita lihat dari luar, Audi R8 punya bentuk yang khas, dengan grill depan khas Audi dan tambahan ventilasi tepat di bawah lampu depannya. Fakta menarik tentang lampu depannya nih, Audi R8 merupakan mobil produksi pertama yang menggunakan LED untuk lampu depannya. Kemudian di sisi kanan dan kiri terdapat bilah samping atau side blades yang menjadi ciri khas dari R8. Dan kalau kita lanjut ke belakang, kita bisa lihat kaca yang menutupi mesinnya dan terdapat sayap belakang yang bakal kebuka sendiri pada 120 km per jam. Ngomongin soal mesin, Audi R8 menggunakan mesin 4.2 liter V8 yang menghasilkan 414 horsepower, 0 ke 100 dalam 4,6 detik, dan punya top speed 301 km per jam. Nah, ada fakta menarik nih tentang mesin ini. Fakta menariknya adalah mesin ini berasal dari mobil sedan Audi RS4 B7. Mungkin lu bingung ya, kenapa mobil super kayak R8 pakai mesin dari sedan biasa? Tapi jangan salah, mesin inilah yang membuat RS4 B7 sebagai salah satu mobil sedan paling keren pada masanya, dengan kemampuan yang responsif dan mesinnya yang bisa muter sampai 8000 rpm. Jadi ini bukan mesin asal dari mobil sedan buangan. Selain mesin yang mantap, R8 juga menggunakan transmisi 6 percepatan dan sistem 4-wheel drive. Kebanyakan supercar itu cuma fokus pada performa, tapi nggak enak untuk dipakai sehari-hari. Beda dengan R8, karena ini merupakan supercar yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Hal ini bisa kita lihat dari interiornya. Kalau kita masuk ke dalam, R8 punya interior yang luas, jadi nggak bakal kerasa sempit bagi pengemudi atau penumpangnya. Terdapat cukup ruang untuk kepala dan kaki buat orang yang tinggi. Dengan persneling yang terbuat dari aluminium, layar multimedia, dan kursinya yang dilapisi dengan kulit. Selain luas, terdapat juga ruang penyimpanan tambahan di belakang kursi. Semua kenyamanan ini tentu membuat R8 agak berat, dengan berat total 1635 kg. Nah, ini merupakan Audi R8 yang pertama. Tapi Audi juga membuat beberapa variasi dari R8 yang selanjutnya bakal gue bahas. Pada tahun 2009, Audi memperkenalkan R8 dengan mesin 5.2 liter V10 yang menghasilkan 518 horsepower, 0 ke 100 dalam 3,9 detik, dan punya top speed 316 km per jam. Ada hal yang menarik nih tentang mesin ini.
Karena mesin V10 yang digunakan oleh R8 berasal dari Lamborghini Gallardo. Kok R8 bisa pakai mesin Gallardo? Itu karena Audi dan Lamborghini dimiliki oleh Volkswagen Group. Jadi wajar aja kalau mereka bagi-bagi mesin. Selain R8 V10, Audi juga memperkenalkan versi Spider bagi yang bermesin V8 dan V10, yang juga diperkenalkan pada tahun 2009, tapi baru mulai dijual ke publik pada tahun 2010. Untuk R8 Spider, mesinnya masih sama, tapi jumlah tenaganya ditingkatin jadi 424 horsepower. Walaupun tenaganya lebih banyak, mobil ini juga lebih berat dibanding R8 yang standar, dengan berat total 1725 kg, sehingga akselerasi dari 0 ke 100-nya berkurang menjadi 4,8 detik dan punya top speed 300 km per jam. Nasibnya juga nggak jauh beda untuk R8 V10 Spider. Dengan beratnya yang mencapai 1795 kg, otomatis performanya agak menurun dibanding R8 V10 yang standar. Tapi kemampuannya tetap aja menakjubkan. Dengan mesinnya yang bisa menghasilkan 518 horsepower, 0 ke 100 dalam 4,1 detik, dan punya top speed 313 km per jam. Kemudian di tahun 2011, Audi memperkenalkan versi lebih sangar dari R8 V10 yang bernama Audi R8 GT. Walaupun mobil ini masih menggunakan mesin yang sama, jumlah tenaganya udah ditingkatin menjadi 560 horsepower, 0 ke 100 dalam 3,6 detik, dan punya top speed 320 km per jam. Bukan cuma tenaga aja yang ditambahin, tapi Audi juga bersusah payah dalam mengurangi berat pada mobil R8 GT. Dengan menggunakan kaca depan yang lebih tipis, kompartemen mesin yang terbuat dari polikarbonat, kaca belakang polikarbonat, kursi balap yang ringan, sayap belakang yang menetap, velg aluminium, dan berbagai modifikasi lain yang membuat mobil ini 100 kilo lebih ringan dengan berat total 1525 kg. Dengan berat yang lebih ringan, R8 GT bisa lebih responsif ketika dibawa belok dan mengalami lebih sedikit understeer dibanding R8 V10. Pada tahun 2012, Audi memperkenalkan versi Spider dari R8 GT. Seperti semua mobil atap terbuka, otomatis beratnya bakal nambah. Tapi Audi berusaha sebisanya untuk mengurangi beratnya dengan menggunakan berbagai material ringan seperti pada R8 GT yang standar. Alhasil R8 GT Spider punya berat 1640 kg. Lumayan sih, tapi jauh lebih berat dibanding R8 GT. Yang menurut gua membuat mobil ini agak bingungin sih. Ini merupakan versi convertible, tapi didasarkan pada mobil yang fokus pada performa. Kalau membuat versi Spider dari R8 atau R8 V10 kan masuk akal, karena itu mobil super yang ditujukan untuk dipakai sehari-hari. Sedangkan R8 GT, walaupun juga bisa dipakai di jalanan, ditujukan untuk melintasi sirkuit dengan cepat dan punya fokus pada performa. Jadi R8 GT Spider sedikit nggak masuk akal gitu. Walaupun begitu, mobil ini masih punya performa yang lumayan bagus. Dengan jumlah power yang sama seperti R8 GT, tapi punya akselerasi 0 ke 100 dalam 3,8 detik dan punya top speed 317 km per jam. Pada 2015, Geneva Motor Show, Audi memperkenalkan generasi kedua dari Audi R8. Perbedaan yang paling kelihatan adalah pada desain eksteriornya. Grill dan lampu depannya punya bentuk yang lebih lancip. Kemudian bilah sampingnya atau side blades yang biasanya memanjang dari bagian atas ke bagian bawah pintu, sekarang cuma memanjang dari atas pintu sampai ke bawah pintu. Dan terdapat ventilasi belakang yang bentuknya juga lebih lancip. Ini membuat R8 yang baru punya penampilan yang lebih agresif dibandingkan dengan R8 yang lama. Kalau kita buka kap mesinnya, R8 ini menggunakan mesin 5.2 liter V10 yang menghasilkan 540 horsepower, 0 sampai 100 km per jam hanya dalam kurun waktu 3,5 detik dan punya top speed 320 km per hour. Kalau kita masuk ke interiornya, R8 yang baru masih punya interior yang bagus, tapi juga futuristik. Ini tetap merupakan supercar yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Salah satu hal yang membedakan R8 generasi baru dengan yang lama adalah tidak adanya transmisi manual. Karena R8 yang baru hanya ditawarkan dengan transmisi otomatis 7 percepatan. Selain itu, mesin V8 udah nggak lagi ditawarkan pada R8 generasi kedua, hanya mesin V10 aja. Selain versi standar dari R8, Audi juga membuat versi yang lebih sangar, yang bernama Audi R8 V10 Plus. Mobil ini masih punya mesin yang sama, tapi jumlah tenaganya ditingkatin menjadi 610 horsepower, 0 sampai 100 km per jam hanya dalam kurun waktu 3,2 detik. Dan punya top speed 330 km per hour. Mobil ini juga seperti R8 GT, punya sayap belakang permanen untuk membantu meningkatkan downforce.
Nah bayangin aja, tenaga sebanyak itu di dalam mobil yang bisa digunakan sehari-hari. Walaupun tenaganya makin banyak, kenyamanan dari R8 tetap terjaga bagi pengemudi dan penumpangnya. Sama seperti generasi sebelumnya, Audi juga membuat R8 Spider dan R8 V10 Plus Spider. Kedua mobil ini menggunakan mesin yang sama, dengan perbedaannya pada jumlah tenaga yang dihasilkan, di mana R8 Spider menghasilkan 540 horsepower 0-100 km per jam hanya dalam kurun waktu 3,6 detik dan punya top speed 318 km per hour, sedangkan yang R8 V10 Plus Spider menghasilkan 610 horsepower dan 0-100 km per jam hanya dalam kurun waktu 3,3 detik dan punya top speed 328 km per hour. Di tahun 2018, semua model R8 mengalami facelift. Kalau ditaruh berdampingan, kelihatan tuh kalau yang baru ini punya desain yang lebih lancip lagi. Dengan grill depan yang sedikit lebih besar dan kedua ventilasi di samping yang dibuat lebih lancip, ditambah ada sedikit celah ventilasi di atas grill depan. Lampu depannya juga kelihatan lebih tajam gitu. Bagian belakang dari R8 juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ventilasi yang ada di sebelah kanan dan kiri menjadi satu. Kemudian knalpot dan diffuser belakang yang dibuat lebih besar. Yang berubah selain eksterior adalah jumlah tenaganya. Dengan R8 yang standar hanya mendapatkan 30 horsepower tambahan sehingga menghasilkan 570 horsepower. Sedangkan R8 V10 Plus yang namanya diubah menjadi R8 V10 Performance Quattro mendapatkan 9 horsepower tambahan sehingga menghasilkan 619 horsepower. Hal yang gak terlalu berubah adalah interiornya. Dengan R8 yang baru masih menggunakan interior yang sama dari R8 sebelum-sebelumnya. Selain sebagai mobil jalanan, Audi juga memperkenalkan R8 untuk berpartisipasi dalam berbagai ajang balapan. Pada tahun 2009, Audi menunjukkan versi mobil balap GT3 dari R8 yang bernama Audi R8 LMS. Mobil ini menggunakan mesin 5.2 liter V10 yang menghasilkan sekitar 500 horsepower, tergantung dari air restrictor. Walaupun Audi R8 aslinya menggunakan sistem 4-wheel drive, versi mobil balapnya hanya menggunakan rear-wheel drive, karena mobil GT3 dilarang menggunakan sistem 4-wheel drive. Contoh dari beberapa ajang balapan yang diikuti oleh Audi R8 LMS adalah 24 Hours of Nürburgring dan 24 Hours of Spa. Audi juga membuat versi evolusi dari R8 LMS untuk tahun 2012 yang bernama Audi R8 LMS Ultra. Bukan cuma R8 generasi pertama yang ikut balapan, karena Audi juga melakukan hal yang sama untuk generasi keduanya. Pertama kali ditunjukkan ke publik pada 2016 Geneva Motor Show untuk kategori GT3. Mesinnya masih sama, tapi menghasilkan tenaga yang lebih banyak dibanding R8 LMS yang dulu, yaitu sekitar 576 horsepower, tergantung sama air restrictor. Mobil ini mengalami dua kali evolusi. Evolusi yang pertama datang di tahun 2018, dan evolusi kedua datang di tahun 2021. Dengan setiap evolusinya meningkatkan kemampuan dari mesin dan aerodinamika dari R8. Contoh dari ajang balapan yang diikuti oleh R8 LMS yang baru adalah pada GT World Challenge. Selain kategori GT3, Audi juga membuat R8 untuk kategori GT4 yang bersaing pada ajang balapan seperti GT4 European Series dan juga R8 untuk kategori GT2 yang bersaing pada GT2 European Series. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Lumayan panjang ya penjelasannya tentang Audi R8 dan berbagai variasi dan evolusinya, tapi semoga aja itu semua bisa dipahami. Jadi gimana pendapat kalian tentang Audi R8? Apa kalian juga suka? Kalau iya, versi yang mana? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys!